Kalian sehat kan? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang apa sih kewirausahaan itu dan bagaimana cara menjadi seorang wirausaha. Sebelum kita membahas kewirausahaan itu apa, kita akan membahas tentang wirausaha. Apa sih wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul yang pantas untuk diteladani karena atas kemampuan sendiri dapat melahirkan suatu sumbangsih karya untuk kemajuan manusia yang berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Setelah mengenal wirausaha, jadi tugas seorang wirausaha itu apa? Tugas seorang wirausaha yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha yang mandiri. Yang selanjutnya, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat digunakan untuk menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Setelah kita mengetahui tentang apa itu wirausaha dan apa saja tugas-tugasnya, sekarang menimbulkan pertanyaan, apakah wirausaha dengan kewirausahaan itu sama? Jelas beda. Jadi wirausaha itu orangnya, lalu kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan adalah perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual. Lalu bagaimana peranan kewirausahaan dalam perekonomian? Jadi kewirausahaan dalam perekonomian itu merupakan setiap usaha yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, yang mana usaha pemenuhan ekonomi tersebut memerlukan aktivitas manusia dalam bidang ekonomi, seperti peningkatan pengetahuan berusaha dan pengembangan modal. Yang selanjutnya, aktivitas ekonomi kemudian diarahkan pada usaha menambahkan penghasilan yang mana untuk memerlukan kebutuhan konsumtif pengusaha dengan keluarganya ataupun dengan orang lain, misalnya karyawan dan masyarakat sekitarnya. Jadi apa sih keuntungan dalam berwirausaha itu atau keuntungan menjadi wirausaha itu? Jadi keuntungan menjadi wirausaha yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, untuk sukses atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yaitu dapat mendemonstrasikan potensi diri secara penuh, yang mana dia mendirikan usaha atas bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang keempat, dapat membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret, yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, membuka peluang untuk menjadi bos minimal bagi dirinya sendiri. Untuk menjadi wirausaha, apakah ada sih syarat-syarat untuk menjadi wirausahawan itu? Jelas ada dong, yaitu seorang wirausaha harus memenuhi hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama, memiliki modal. Seorang wirausahawan untuk melakukan kegiatan harus didukung dengan sejumlah modal. Dalam pengertian ekonomi, yang dimaksud dengan modal adalah semua barang hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa lebih lanjut. Barang modal mencakup semua sarana maupun prasarana yang dipergunakan untuk proses produksi. Yang kedua, memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan ini untuk menemukan peluang dan mengevaluasi peluang-peluang yang ada, termasuk mengumpulkan sumber-sumber daya yang digunakan, serta dapat bertindak secara efektif dan efisien untuk mempengaruhi keuntungan dari peluang-peluang tersebut. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Wirausaha adalah pemimpin yang mengorganisasi sumber daya yang diperlukan. Di samping itu, harus juga mempunyai sifat kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya, seorang wirausahawan berani untuk mengambil resiko. Mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya, sehingga wirausahawan juga mampu merencanakan atau mengambil keputusan yang tepat
untuk perusahaannya agar dapat mencapai tujuan akhir yang berguna. Yang selanjutnya, seorang wirausahawan harus mampu mempunyai atau membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis ini merencanakan kegiatan-kegiatan bisnis dan dapat mengelola waktu dengan efektif sehingga dapat mengembangkan usahanya. Kemudian yang selanjutnya, seorang wirausahawan harus dapat bekerja sama. Seorang wirausahawan harus mampu bekerja sama dalam keadaan apapun, mengantisipasi setiap perubahan dan tanpa ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang tepat. Untuk contoh bisnisnya di sini saya mengambil dari contoh praktikum saya, yaitu menjual kopi warok Kopine Wong Ponorogo. Dalam usaha ini saya mengambil bisnis dalam bentuk reseller. Apa itu reseller? Yaitu orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Jadi saya itu mengambil barang dari orang kemudian menjualnya kembali. Media yang saya ambil yaitu secara online, yaitu dari WhatsApp dan dari Instagram. Mengapa memilih media tersebut? Karena menurut saya media ini banyak digandrungi oleh kaum muda maupun tua. Untuk bagi hasil antara saya dan pemilik produk, yaitu saya mengambil keuntungan 4.000 per produknya, yang mana harga pokoknya itu 8.000 dan saya menjual dengan harga 12.000. Kenapa memilih kopi warok Kopine Wong Ponorogo? Kenapa kok enggak memilih kopi yang lain? Saya memilih produk ini sebab kopi ini asli olahan tangan orang Ponorogo, yaitu pemiliknya itu memproduksi atau mengolah kopinya itu dengan tangannya sendiri. Terus bukan hanya itu, sebab kopi ini pun biji kopinya dari kebun sendiri, yaitu kebun yang berada di Ngebel. Jadi kopi ini bukan sembarang kopi biasa yang kayak kopi import lalu diproduksi di Ponorogo, itu bukan. Jadi selain memproduksi sendiri, pemilik pun menanam sendiri benih pohonnya. Setelah saya mencoba memasarkan produk ini dan ternyata hasilnya itu jarang yang minat. Lalu yang kedua, alasannya tidak minat itu karena terlalu mahal atau pendapatan mereka yang rendah. Yang ketiga yaitu ada yang bertanya namun tidak membeli. Jadi orang-orang tuh pada tanya produknya, terus malah akhirnya tidak jadi membeli. Terus menurut analisis saya, kenapa kok tidak banyak yang minat, yaitu mungkin disebabkan yang pertama, bahan pokok yang bisa dibeli di warung atau di toko. Jadi kopi biasa kan kalau menurut orang-orang bisalah tanpa membeli yang itu bisa dibeli di warung gitu. Terus yang selanjutnya karena pandemi dampak corona atau COVID-19, yang mana menyebabkan orang-orang itu pendapatannya rendah. Jadi mereka mengusahakan untuk menghemat dengan membeli kopi biasa yang berada di warung daripada harus membeli brand dari kopi warok Kopine Wong Ponorogo ini. Jadi hikmah yang saya ambil dalam usaha kopi ini yaitu kita harus pandai dalam melihat situasi. Karena akibat COVID-19 ini kan kopi bukan hal pokok yang harus bisa dibeli secara online atau COD seperti itu kan. Jadi bisalah beli di warung. Nah, kesalahan saya di sini. Seharusnya saya harus melihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat membeli produk dari kita, sebab mereka kan juga butuh gitu loh. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang kewirausahaan, wirausaha, dan bagaimana menjadi seorang wirausaha beserta contoh dari saya tadi. Sekian
Sekian dari saya and see you next time.